Ibu Hanafa, Mbak Ade yang sudah rawuh di Zoom meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adik-adik peserta Latsar angkatan 38. Ya, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa memulai pembelajaran adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, tanpa kurang suatu apapun. Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan terus-menerus. Adik-adik yang berbahagia, hari ini adalah hari yang ke-9, agendanya, agenda 2 berarti 3JP. Adik-adik harus hafal ya hari-hari ke-nya itu. Kemudian nanti ada hari yang ke-10, kemudian hari yang ke-12, kemudian ada pembimbingan habituasi. Oleh karena itu, adik-adik harus selalu memantau jadwal dan juga informasi dari pihak panitia karena kadang ada perubahan jadwal. Baik adik-adik, bahwa pagi ini kita akan memperdalam materi. Salah satu materinya itu adalah analisis kasus sesuai dengan apa yang kita didesain pembelajaran bahwa hari ke-9 itu adalah pendalaman. Salah satu pendalaman juga adik-adik mempunyai tugas, yaitu dulu hari ketiga, adik-adik mempunyai tugas terkait dengan rancangan aktualisasi, yaitu adik-adik melakukan sebuah pemetaan dalam bentuk tabel, yaitu nilai-nilai berakhlak. Ya, itu nanti akan kita gunakan ketika adik-adik menyusun rancangan aktualisasi, bagaimana mengisi kolom yang keempat. Nah, itu akan adik-adik sudah melakukan sebenarnya. Oleh karena itu nanti akan ditampilkan satu dua orang sehingga harus apa yang diisi nanti Pak Teguh sampaikan. Sementara ini kalau tugas saja tidak kita koreksi walaupun satu atau dua orang itu biasanya salah. Misalnya di kolom satu itu kan nomor, di kolom dua itu kan kalau di dalam outline itu kan kegiatan. Di kolom yang ketiga adalah tahapan. Di kolom yang keempat adalah output. Di kolom yang kelima adalah kegiatan adik-adik melaksanakan rancangan aktualisasi itu dikaitkan dengan core value berakhlak. Ada 7 nilai core value berakhlak. Nah itu kadang-kadang adik-adik masih sedikit kurang. Baik mungkin kurang kata kerjanya, kurang kata kuncinya, dan sebagainya. Oleh karena itu adik-adik tidak usah malu nanti yang saya tunjuk nanti share satu dua orang, kemudian akan kita diskusikan bersama. Itu pertemuan yang pertama. Kemudian pertemuan yang kedua, sisi yang kedua nanti kita akan menganalisis kasus yaitu penerapan core value berakhlak. Nah, baik adik-adik, coba adik-adik persiapkan yaitu tugas individu, yaitu hari yang ketiga kalau tidak salah, itu ada menyusun tabel apa itu ya, rancangan apa? Itu yang hari yang ketiga yang individu. Kan hari yang pertama, hari yang kelima itu kan role model sama sama itu yang merekam suara. Hari yang kedua itu kan benchmarking. Hari yang keenamnya itu ada tugas benchmarking. Kemudian membuat infografis ya hari yang ketiga dan juga membuat rancangan tabel itu. Rancangan apa ya? Coba kita lihat di desain itu. Adik-adik tahu ya, tugas apa adik-adik? Yang terkait dengan core value berakhlak. Hari yang kedua atau yang ketiga? Tabel bentuknya. Dari yang ketiga, Pak. Apa namanya Mbak? Mbak Nindi. Tugasnya Matrik. membuat matriks kegiatan-kegiatan
yang merupakan solusi dari salah satu isu terpilih di Iya, instansi. betul, iya. Berarti itu kan ada nilai core value-nya. Nah, coba Mbak Nindi milik jenengan ditayangkan. Nanti kita lihat sama-sama. Tidak untuk kita menyalahkan, tidak, tapi kita untuk mencari kebenaran bersama. Silakan Mbak Nindi, Izin di-share Pak ya. Teguh, Ya, silakan. ya. Untuk ini yang pembelajaran mau langsung di main room atau kita ke breakout room? Sudah kami siapkan breakout roomnya karena nanti untuk kalau kita jam 8 Ya. akan ada lagi atau kita tunggu sampai jam 8 baru setelah itu ke breakout room. Gini, sementara monggo Mbak Anafa bagaimana yang penting ini masih pertemuan semuanya bersama. Berarti kita ke breakout room, ke main room yaitu kelompok 3 dan 4. Ada enggak main room kelompok 3 dan 4 bersama? Ada breakout room kelompok 3 dan 4, Oke, ada mari adik-adik breakout room. kita Oke, masuk saja oke, biar seperti kita itu. itu stabil. Kita masuk di breakout room kelompok 3 dan Kelompok 4. 3 dan 4. Iya, Oke. sudah saya Terima kasih Bu tunjuk. Oke, Anafa. J. Terima kasih. Monggo sambil Mbak Nindi, Novita Sari untuk menyiapkan. Kita masuk ke breakout room 3 dan 4. Dibesarin Mbak, Oh, iya, Pak. biar Pak Teguh bisa melihat, membaca dengan jelas. Ya, bagus. Baik, ya, bisa digeser-geser nggak apa-apa. Bentar. Oh, Silahkan. iya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai matriks kegiatan dari isu yang saya pilih, yaitu belum adanya inventarisasi peralatan laboratorium IPA secara sistematis di MTSN 6 Demak. Untuk kegiatan yang pertama yaitu persiapan seluruh unsur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan inventarisasi peralatan laboratorium. Untuk tahapan yang pertama yaitu penentuan platform inventarisasi yang digunakan yaitu Google Spreadsheet. Yang kedua yaitu penyusunan timeline kegiatan inventarisasi. Yang ketiga yaitu pembuatan template inventarisasi di Google Spreadsheet. Untuk pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak yang pertama yaitu akuntabel. Template yang terstruktur memudahkan pencatatan data aset secara jelas dan sistematis, sehingga setiap penginputan data dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang kedua yaitu adaptif, penggunaan Google Spreadsheet menunjukkan kesiapan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kerja modern. Yang ketiga yaitu kompeten, perancangan timeline menunjukkan kemampuan dalam perencanaan kerja yang efektif dan efisien, sehingga Baik, stop Mbak, stop. mencerminkan Coba kecakapan. dari judul Mbak, ke atas. Oh, Ya, Pranata Labamata. Oke, baik. Baik, coba geser ke kiri, lihat ya isunya. Ya, di ataskan sedikit. Ya, stop. Nah, ini milik Mbak Nindi ini sama topiknya dengan peserta dari MAN 1 Sragen. Ada juga yang menginventarisasi peralatan laboratorium. Bagus. Ya, baik. Isunya adalah belum adanya inventarisasi peralatan laboratorium IPA. Ini masalahnya. Nah, sehingga harus diatasi. Ya. Kemudian Mbak Nindi itu melakukan satu persiapan. Ya, oke, baik. Bagus ya. Jadi kalau namanya kegiatan itu semuanya dicatat ya. Nanti karena hanya satu dua saja. Yang namanya kegiatan itu harus kata benda, ya. Ini sudah bagus. Persiapan seluruh unsur. Nah, persiapan seluruh unsur. Kemudian identifikasi dan pengumpulan seluruh data. Oke, bagus. Ya, oke. Nah, untuk tahapan itu harus dimulai kata kerja, Mbak. Ya, semua tahapan.
Itu harus dimulai kata kerja. Besok kalau adik-adik eh, menyusun metrik rancangan aktualisasi harus dimulai kata kerja. Ya. Penentuan platform berarti menentukan Menentukan gitu aja. platform. Melakukan penentuan platform inventarisasi. Melakukan atau melaksanakan penyusunan timeline. Kemudian melakukan atau pembuatan membuat template gitu aja atau menyusun template ya. Inventarisasi di Google Spreadsheet begitu. Kemudian nanti adik-adik harus menjadi catatan setelah tahapan besok itu kalau di metrik itu adalah output. Berarti setelah tahapan sebelah kanan ada kolom Kolom namanya apa adik-adik? Output. output. Nah, output itu harus benda, ya. Jangan deskripsi. Misalnya seperti penentuan platform inventarisasi yang digunakan. Berarti kata apa outputnya adalah inventarisasi yang digunakan ya. Yaitu apa? Platform inventarisasi begitu saja. Penyusunan timeline kegiatan berarti apa? Timeline kegiatan. Timeline kegiatan inventarisasi. Pembuatan template berarti template Template inventarisasi Google inventarisasi. Spreadsheet gitu aja. Tuh. Ya, bagus. Kemudian ya, geser ke kanan, Mbak. Geser ke kanan. Ya. Nah, ini tolong dicermati sama-sama ya. Ini sudah bagus pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak. Ini ada di kolom kelima ya. Kalau di metrik ada di kolom kelima. Itu pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak akuntabel. Nah, berarti nanti adik-adik ini kan akuntabel, template yang terstruktur memudahkan pencatatan data serta secara jelas dan sistematis sehingga setiap entry dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang namanya di metrik besok ini biarkan seperti ini nggak apa-apa ya, ini akan hanya tugas. Tapi untuk yang metrik yang RA itu mulailah dengan kata kerja. Nah, terkait dengan tahapan, berarti jalan begini saja. Ini kan Mbak Ninda, Nindi, Novita akan melakukan tahapan di kolom yang kedua itu, kolom yang keberapa nih? Tahapan penentuan, berarti penentuan platform inventarisasi itu ya termasuk nilai core value keberapa? Penentuan platform. Penentuan platform inventarisasi yang Inventarisasi. digunakan yaitu Google Spreadsheet melakukan penentuan itu Eh, termasuk kegiatan apa, Mbak? Apa kompeten? Apa akuntabel? Apa yang lain? Terserah ya. Itu udah. Oleh karena itu nanti boleh misalnya adik Mbak Nindi menggunakan akuntabel. Kalau melakukan penentuan itu sebenarnya termasuk kompeten, ya kan? Mampu. Ya, adik-adik kompeten. Ya. Kemudian jangan tulis saja bahwa saya melakukan, nah berarti kan tahapan. Untuk metrik besok lo ya. Iya. Saya melakukan penentuan platform inventarisasi yang digunakan yaitu Google Spreadsheet dalam kurung misalnya kompeten. Nah, kompeten itu harus di bold, harus di blok hitam.
Ya. Kata kompeten itu boleh di awal, boleh di akhir. Tetapi kalau di metrik pemanaan keterkaitan nilai berakhlak itu adalah apa? Bahwa adik-adik melakukan tahapan itu dihubungkan dengan core value berakhlak. Tuh. Nah, oleh karena itu apa adik-adik? Bahwa template yang terstruktur, apa itu ya tadi? Bahwa saya melakukan penentuan. Saya menyusun timeline kegiatan inventarisasi. Begitu saja dimulai dengan saya gitu. Baik, Pak. Boleh juga dimulai dengan ya paling tepat ya saya itu karena itu terkait dengan pelaku dari adik Ninda. Bagus, terima kasih di Ibu Nindi Novitasari. Ya, ini mirip dengan yang dilakukan oleh Ibu dari Man Sragen. Tidak apa-apa. Yang penting objeknya beda. Semangat selalu, Mbak Nindi Novitasari. Terima Semoga kasih Pak Teguh. sukses selalu. Amin. Baik. Ini mewakili kelompok 4. Coba Baik. kelompok 3, siapa yang mau tampil? Boleh saya, Pak, Monggo, biar Mas dapat banyak Khairul koreksi. Anam, Nggih, Mas. Monggo, monggo. Ya, besarin sedikit, Mas. Nggih. Dikecilkan atau dibesarkan? Besarin tulisannya Pak Teguh tidak bisa. Ya, ya, cukup. Cukup kecilin lagi nggak apa-apa sedikit. Ya. Silakan dibaca. Oke, baik, Pak. Saya akan di metode saya yang saya buat, saya mengambil isu yaitu belum optimalnya penerapan pembelajaran mendalam pada mapel bahasa Indonesia di MTS Negeri 2 Brebes. Mm-mm. Terus kegiatannya? Kegiatannya pertama penyusunan ulang RPP sehingga menjadi RPP pembelajaran mendalam mapel bahasa Indonesia yang representatif. Di kegiatan yang kedua ada pendalaman pemahaman akan penerapan pembelajaran mendalam. Di kegiatan yang ketiga ada implementasi RPP pembelajaran mendalam secara optimal. Selanjutnya di kolom tahapan ada telaah RPP lama untuk mengidentifikasi kekurangan dalam aspek kedalaman pembelajaran. Di tahapan kedua yang kegiatan pertama susun ulang atau menyusun ulang tujuan, metode, dan asesmen agar mencerminkan prinsip pembelajaran mendalam. Di tahapan yang ketiga ada validasi atau memvalidasi RPP baru melalui diskusi guru dan uji coba terbatas di kelas 7. Selanjutnya mohon maaf mungkin di pemaknaannya ini masih salah ya Pak ya. Baca dulu, nggih, baca dulu. Di kompeten, di kompeten saya menulis mengembangkan kompetensi implementasi pembelajaran mendalam. Seperti Baik, itu Bapak. baik, geser ke kiri, Mas, dari isu. Dari itu ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih. Adik ini mengangkat isu belum optimalnya penerapan pembelajaran mendalam mapel bahasa Indonesia. Belum optimalnya.
Memangnya kalau belum ini terus nanti efeknya kalau belum optimalnya pembelajaran itu efeknya ke apa, Mas? Apa Ya, murid nggak bisa apa-apa? Apa murid rendah nilainya? Gimana? salah satu efeknya mungkin keterlibatan aktif siswa Bapak dan apa namanya perangkat ajar Oke. yang terlalu monoton Bapak. Berarti sasarannya adalah peningkatan apa, Mas? Peningkatan keterlibatan aktif siswa gitu Pak. Kira-kira dengan core isu belum optimalnya penerapan pembelajaran mendalam mapel bahasa Indonesia itu nanti judul RA-nya apa? Judulnya apa? Optimalisasi pembelajaran mendalam. Nah, berarti optimalisasi pembelajaran mendalam itu kan baru baru satu variabel, Oh iya Pak. baru satu Optimalisasi pembelajaran mendalam di kelas 7 MTS Negeri 2 Brebes. ya. Berarti kalau begitu berarti kan baru how. How itu kan jenengan akan menerapkan penerapan pembelajaran mendalam gitu ya. Oh iya, iya Pak. Jadi penerapan pembelajaran mendalam itu baru how-nya. Kemudian who-nya siapanya adalah siapa? Siswa kelas 7. Siswa kelas 7 MTS ya, Brebes ya. Iya Baik. Pak. Terus yang mau ditingkatkan apa, Mas? Tadi yang mau dioptimalisasikannya. Keaktifan siswa bisa Ya, ya Pak ya? keaktifan siswa, keaktifan siswa. Nah, oleh karena itu kalau menurut kaidahnya berarti harus ada tiga variabel. Satu, keaktifan siswa, satu variabel. Dua, penerapan pembelajaran mendalam, satu variabel. Tiga, siswa kelas 7 itu satu variabel. Sudah bagus nih, tiga variabel. Keaktifan siswa, penerapan pembelajaran, siswa kelas 7. Nah, coba adik-adik berpikir semua, adik-adik ya, Mbak Wahyu Kinanjar, Mbak Ita, Mas Muhammad, Mbak Rahma. Dari keaktifan siswa, satu. Yang kedua, penerapan pembelajaran mendalam. Yang ketiga, siswa kelas 7. Nah, yang akan ditingkatkan atau dioptimalisasikan apa? Apa Mas Khairul? Tadi diulangi. Yang akan dioptimalisasikannya apa? Keaktifan siswa. Ya, bagus. Berarti kalau penerapan pembelajaran mendalam itu bukan masalah, ya kan? Iya Pak. Penerapan pembelajaran mendalam itu adalah alat, ya, alat. Oleh karena itu, core isunya jenengan rubah saja, Baik Pak. masih rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Baik Pak. Mohon izin Bapak. Mungkin Ditulis saja, nggak usah dirubah di sini, nggak apa-apa. ya Pak. Belum rendahnya keaktifan, belum optimalnya keaktifan siswa, boleh ditulis di situ. Ya. Ya, apa tadi belum optimalnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran mapel bahasa Indonesia. Ya, bagus. Nah, nanti Mas untuk
keaktifan atau judul RA jenengan, maka gabungkan saja bahwa keaktifan siswa rendah, alatnya untuk meningkatkan keaktifan itu adalah penerapan pembelajaran mendalam. Subjek objek yang dituju adalah siswa kelas 7. Oleh karena itu nanti untuk judulnya adalah optimalisasi keaktifan siswa dalam Optimalisasi. mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan pembelajaran mendalam. Baik, Pak. Siswa kelas 7 MTS. Coba Mas dibaca Mas. Judulnya ya, Pak ya. Ya judulnya. Optimalisasi keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan pembelajaran mendalam di kelas 7 MTS Negeri 2 Brebes. Nah, bagus. Tambahi setahun 2025. Oh, baik, Pak. Baik. Kemudian kolom yang kedua Mas. Coba jangan bersani. Tahapan. Ya. Tahapan itu ya, no, kegiatan dulu, kegiatan. Penyusunan ulang RPP bagus. Nah, coba sekarang kembali ke RPP atau modul ajar, Mas? Sekarang eh, kemarin kalau kami mengikuti pelatihan menggunakan RPP, Pak, Widya Kembali Suaranya. ulang ya, kembali ke RPP lagi. Baik, Iya, Pak. tidak apa-apa. Nah, kemudian nanti ini sudah bagus, silakan nanti jenengan rubah menjadi kata kerja, melakukan atau melaksanakan telaah RPP saja, ya. Dirubah menjadi kata kerja, melakukan kemudian menyusun ulang tujuan, jadi menyusun ulang dimulai dengan kata kerja. Baik, Pak. Untuk pemaknaan keterkaitan nilai belakang sudah dimulai kata kerja bagus, mengembangkan kompetensi implementasi pembelajaran mendalam. Berarti kompeten. Nanti kompetennya di bold ya Mas. Baik, Pak. Boleh juga ditambah saya. Tidak juga nggak apa-apa. Saya mengembangkan kompetensi. Boleh juga kalau di kemarin Pak Teguh juga ikut pelatihan di Provinsi Jawa Tengah itu ada yang menyusun begini. Saya mengembangkan kompetensi implementasi pembelajaran mendalam dalam kurung kompeten juga boleh. Mana yang adik-adik suka saja. Terima kasih Mas Khairul Anam sudah berbagi untuk pembelajaran teman-teman. Ini dua ini cukup untuk menjadi contoh adik-adik. Mohon izin bertanya, Bapak Teguh. Oke, monggo Mas. Ini saya kaitkan dengan pembelajaran yang sebelumnya bersama Bapak Falah, Bapak Samsul Falah. Mm-mm. Di isu itu sebaiknya kita menyalahkan diri kita, Pak. Ya, Kalau di betul. situ itu kan seolah-olah kita menyalahkan siswa. Oke, betul ya. Misalnya saya sesuaikan bagaimana, Bapak, Ya, yang di boleh. isunya. Kalau begitu berarti kan ini kan siswa yang rendah itu kan juga bisa kita yang salah motivasinya. Iya, Pak. Ya. Jadi kita yang salah. Artinya guru itu kompeten untuk ini sudah betul, sudah manajemen kan ada di agenda 3 ada manajemen PNS dan juga Smart ASN. Ini betul itu Pak Samsus Haq betul. Kita menyalahkan diri kita sendiri bahwa kalau kita itu tadi menyalahkan metode penerapan pembelajaran mendalam, nah apanya yang salah kan tidak ada. Cuman kita saja yang belum mendalam sehingga
keaktifan siswa rendah. Jadi kalau keaktifan siswa rendah itu berarti kita yang salah. Artinya kita harus mampu meningkatkan peserta didik agar motivasinya meningkat gitu. Tetapi nanti Mas Khairul Anam juga boleh akan kembali ke semula, boleh juga. Nanti dipikirkan, kemudian nanti dikonsultasikan kepada coach jenengan. Ya, coach jenengan siap. Baik, Baik, terima kasih adik-adik, banyak Pak saya kira Teguh. bagus ya pertanyaan dari Mas Khairul Anam bahwa kita tidak boleh menyalahkan siswa. Kalau siswa itu nilainya masih rendah, ya kita juga kita yang salah. Begitu. Ada satu lagi yang mau? Kalau enggak apa sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita akan melakukan pendalaman materi sesuai dengan desain pembelajaran. Adik-adik yang tadi fokusnya adalah pada kolom yang terakhir, Mas Khairul Anam ya, juga kolom yang ketiga bahwa menghubungkan core value berakhlak ya itu adalah ketindakan kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu, kemudian kita harus menghubungkan dengan core value. Maka harus mulai dengan kata kerja. Baik, terima kasih Mas Khairul Anam. Semoga adik-adik nanti bisa mencermati, terutama pada tahapannya, dimulai dengan kata kerja, kemudian juga adik-adik nanti masuk pada tahap pada core value terkait dengan apa yang kita lakukan pada nilai-nilai dasar PNS ada 7 core value. Terima kasih sekali lagi Mas Khairul Anam, Mbak Nindi yang sudah Sama-sama. berbagi. Mohon izin untuk share materi adik-adik ini jam 7:08. Baik. Saya share materi dulu. Sebentar belum saya buka. Baik adik-adik, eh, desain pembelajarannya adalah seperti ini ya, bahwa di hari yang kelima atau hari yang kesembilan ya, kita memperdalam, tadi sudah proses memperdalamnya, yaitu menampilkan Mas Khairul dan Mbak Nindi terkait dengan langkah-langkah core value untuk mengatasi sebagai kegiatan dan tahapan di eh, timetable apa di table di tugas itu. Baik adik-adik, bahwa yang kedua tadi sudah diskusi dan tanya jawab. Agenda berikutnya adalah kita akan memperdalam core value. Nanti ada tanya jawab, yaitu diskusi tanya jawab. Kemudian kita akan mencari video berakhlak dan diskusi serta tanya jawab. Baik. Kita akan memperdalam dulu dengan tanya jawab. Baik adik-adik, core value berakhlak. Ya. Core value berakhlak ini adik-adik selalu ingat ya bahwa kita dituntut untuk berperilaku
Sekali lagi, kita diminta untuk berperilaku, berucap, bersikap, itu harus berorientasi pada core value berakhlak ini. Adik-adik harus hafal bahwa core value berakhlak ini, ya, core value berakhlak ini yaitu adik-adik harus berucap, bersikap, bertindak, berpikir harus pada koridor berakhlak. Oleh karena itu, core value berakhlak ini menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap, baik dalam berucap, bertindak, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu harus hafal nomor 1 berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian adik-adik bahwa di sini ya kita ini adalah pelayan masyarakat. Oleh karena itu brandingnya adalah core value ini, yaitu kita bercore value berakhlak dengan employer branding bangga melayani bangsa. Nah, sekali lagi adik-adik sudah bukan orang lain lagi. Adik-adik adalah bagian dari pemerintah, bagian dari penyelenggara berbangsa dan bernegara. Maka adik-adik disebut ASN. Apa ASN? Aparatur Sipil Negara. Siapapun pemerintahan kita, nanti tahun 2029 itu berganti, adik-adik tetap aparat, tidak diberhentikan, tetap aparatur sipil negara. Oleh karena itu, siapapun presidennya, asal itu dipilih secara sah, pemerintahan secara sah, kita wajib mendukungnya dalam artian kita tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan panjenengan. Yang kedua, ingat bahwa ASN, PNS adalah ASN, harus jaga netralitas, penting. Apapun yang terjadi, jangan ikut-ikutan bila melanggar kode etik sebagai PNS. Tidak perlu mengikuti demo-demo apapun, baik RT, RW, apalagi sampai bupati. Tidak perlu. Itu bukan ranah kita. Karena kita adalah aparat dari pemerintahan itu. Kita bagian dari aparat desa, bagian dari aparat kecamatan, bagian dari aparat kabupaten, provinsi, sampai aparat bernegara dan berbangsa. Nah, itu yang penting. Namun adik-adik, di dalam layanan masyarakat, ya, kadang masih ada yang namanya yaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh oknum. Oleh karena itu adik-adik ketika menyebut ada penyalahgunaan wewenang oleh seorang PNS, adik jangan menyebutnya ada guru yang A, ada polisi yang B, jangan, tidak boleh. Maka sebutlah dengan ucapan oknum guru, oknum pegawai A, pegawai B, begitu. Kita tidak boleh menggeneralisasikan, tidak boleh. Ya, semua guru baik, tapi ada oknum mungkin satu dua, itu namanya oknum. Semua polisi baik. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran polisi, maka disebut oknum. Begitu seterusnya. Itu namanya etika berucap.
Nah, adik-adik besok akan mempelajari yaitu agenda 3, yaitu manajemen PNS dan Smart ASN, manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, di Smart ASN itu ada namanya 4 pilar bagaimana kita ber- berkomunikasi, bersosial media. Besok akan dibahas. Baik, coba adik-adik komentar terkait dengan core value berakhlak, ya. Terkait dengan core value berakhlak ini, kira-kira ragam fenomena ini yang adik-adik lihat itu apa yang belum pas? Nilai-nilai berakhlak mana yang tidak diterapkan di fenomena ragam ini? Mungkin kompeten Pak, karena nggak bertanggung jawab di jam kerja sudah tutup. Baik, terima kasih Mbak Nur Qoyimah. Mungkin Mbak Juana, menurut adik apa ini? Kalau menurut saya tidak menerapkan berorientasi pelayanan. Bisa jadi sudah tutup, bisa jadi mungkin belum buka, Pak. Itu sudah menunjukkan jam 10, nggih, yang harusnya melayani pasien tapi masih tutup atau sudah tutup begitu, Pak. Padahal masih ada pasien yang menunggu dan mungkin Baik, sudah mendaftar sesuai dengan regulasi tapi apa namanya belum mendapatkan pelayanan. baik. Coba Muhammad Ali Hadzik, menurut adik apa ini, Mas? Menurut fenomena ini. Masih di mute, Mas. Halo, halo Pak. Ye, monggo. Jadi di sini menurut saya termasuk pada bagian loyalitas, di mana seorang pegawai atau aparatur sipil itu harus bertanggung jawab atau rela berkorban, seperti itu. Baik, bagus. Satu lagi, Mbak Khairunisa. Ya, silakan Mbak Khairunisa. Belum keluar suaranya, mungkin volumenya atau nggak usah pakai headset. Kadang, hmm, Halo, ya bagus, sudah, silakan. mungkin bisa jadi tidak adaptif, Pak. Antrinya masih antri biasa. Bisa kan kalau sekarang bisa antri secara online jadi tidak kasihan pasiennya. Berarti core value berakhlak apa yang dilanggar? Tidak adaptif. Bagus. Semuanya adik-adik betul sekali, sudah berkontribusi. Coba ragam yang kedua, Mbak Khairun Nisa. Nah, ini ada Mbak Khairun Nisa, ada Mbak Khairun Nisa ini. Silakan Mbak Khairun Nisa. Di unmute dulu. Mbak Khairun Nisa sekarang. Tadi kan Mbak Khairun Nisa. Sekarang Mbak Khairun Nisa. Baik, nggak ada suaranya. Baik. Coba Mas Muhammad Nurul Hakim. Ya, menurut saya ini salah satu hal bentuk pelanggaran terhadap orientasi pelayanan, yaitu terlihat ada masyarakat yang agak tidak dilayani. Ini menyalahi ASN yang harus melayani cepat, ramah, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Demikian, Pak. Bagus. Menurut Mas Tanwirul Umam,
Nggih, baik Pak. Untuk melihat ragam fenomena ini, mungkin dari deskripsi gambar sama seperti Mas yang tadi. Ini menurut saya tidak berkompeten, yaitu tidak bertanggung jawab atas jabatan atau tindakan yang dimilikinya. Jadi tidak melayani kepuasan kepada masyarakat, begitu Pak. Tidak kompeten. Baik. Nah, sekarang ragam yang ketiga. Coba kita lihat adik-adik lihat bersama. Coba menurut Mbak Rahma Septiana, Iya, Bapak. Apakah suara saya terdengar nih? terdengar Mbak? Nggih. Untuk ragam fenomena seperti gambar yang tertera, ini pelanggaran atau nggih, pelanggaran sami nggih, Pak. Ya, coba menurut dengan diamati apa itu? Core value apa yang belum diterapkan? Tentu ini pelanggaran. Nggih. Mungkin itu core, core value yang eh, akuntabel, Pak. Ya, benar. Alasannya? Karena belum menunjukkan integritasnya, kan itu orang bijak taat pajak, mungkin itu belum bisa diterapkan, jadi belum bayar pajak gitu. Oke, baik. Coba menurut Mbak Ita Ainun. Baik, Pak. Kalau yang saya lihat itu belum adanya harmonis, Pak. Karena harus kurang menciptakan lingkungan yang kondusif. Baik, Kondusif iya. di sini yaitu orang yang bijak itu taat pajak. Oke, baik. Selanjutnya ragam berikutnya yang terakhir. Coba Mbak Rahma Rizky Amalia. Ya, itu menunjukkan adaptif nih Pak. Itu kan eh, marah-marah 3 bulan baru jadi tidak tidak peka, tidak apa, tidak langsung diatasi seperti itu. Jadi harus menunggu-nunggu lama seperti itu Pak. Baik, menurut Mas Mahfur Rahman. Menurut saya tidak harmonis, Pak, karena itu membedakan dari status atau latar belakang yang mana berpakaian rapi itu 1 hari jadi pengurusan IMB dan yang apa rakyat itu 3 bulan baru jadi. Baik, terima kasih. Bagus, semuanya betul ya. Baik. Nah, adik-adik, bahwa layanan publik itu ya, layanan publik itu adalah layanan di mana yang dilayani itu minta perubahan pelayanan. Ada 5 kata kunci perubahan pelayanan, yaitu lebih baik, ya, kemudian lebih cepat, kemudian lebih baru, kemudian lebih murah, dan lebih simpel. Nah, itu adalah tuntutan daripada masyarakat atau customer kita di dalam pelayanan. Yang guru misalnya, ini banyak guru kayaknya. Ya, gunakan yang lebih baik, lebih cepat, lebih baru terutama tentang materi. Jangan materi tahun lalu digunakan untuk ngajar.
paling tidak di ATM, analisis tiru modifikasi. Itu yang penting. Kemudian lebih murah adik-adik bahwa sekarang itu dengan peralatan yang semakin canggih, maka yang namanya pembelajaran itu sudah lebih murah. Dengan HP, kalau anak-anak diizinkan menggunakan HP adalah bagian dari teknologi. Bisa juga digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang KUA, HP bisa untuk meningkatkan pelayanan. Dan yang ketiga, HP juga meningkatkan istilahnya apa ya? HP itu kan melayani segalanya. Oleh karena itu, ketika memang madrasah memperbolehkan menggunakan HP, ya gunakanlah dalam pembelajaran. Sudah tidak saatnya ya adik-adik ulangan harian, ulangan formatif ya setelah satu pembelajaran selesai masih pakai kertas. Apalagi kok menulis di papan tulis, kecuali kalau memang urean itu lain. Urean saja sudah bisa pakai Google Form dan sebagainya. Jadi mari dengan guru yang memang pinter IT dalam pembelajaran dan menerapkannya, maka itu akan menjadi peningkatan motivasi pada anak-anak. Tapi kalau guru kok hanya modal ceramah saja, tentu itu akan membosankan dan akan ditinggalkan oleh siswa. Nah itu. Kemudian adik-adik bahwa core value berakhlak ini adalah perlu diinternalisasikan, diaktualisasikan, dan akhirnya dihabituasikan. Artinya dibiasakan. Nah, itu hal yang terpenting adik-adik untuk bisa kita maknai. Saya kira itu, kemudian itu ya pendalaman materi kita, kemudian kita akan berbagi tugas ya, adik-adik nanti berbagi tugas ya. Silakan adik-adik nanti berkelompok 5-5 menggunakan analisis kasus. Mohon izin saya share dulu materinya sebentar. Nanti saya share ke salah satu. Kini ketua kelompoknya siapa? Salah satu nanti bisa saya kirim ke misalnya Mas Tanwirul misalnya filenya. Baik, ini apanya? Ini adalah yang perlu adik-adik. Nah, copy. Lembar kerjanya ini. Ada 2 lembar kerja yang perlu didiskusikan, yaitu pendalaman akuntabel dan harmonis. Ya. Pendalaman akuntabel dan harmonis dengan analisis kasus. Baik, adik-adik saya share dulu, ya. Saya serangkan 2 menit. Ya. Silakan nanti adik-adik nanti berkelompok ya, yaitu selama 30 menit nanti adik-adik sampai jam 8 tepat nanti adik-adik mengisi file ini, kemudian nanti jam 8 tepat kembali ke main room lagi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Anafa. Nah, adik-adik silakan ya. Silakan adik-adik mencari, jelaskan pengertian akuntabel sebisanya. Kedua, carilah berita tentang kasus korupsi. Terserah. Di media sosial boleh, di video boleh, di berita boleh. Lakukan analisis. Mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus korupsi sampai nilai core value yang berakhlak yang dilanggar, kesimpulannya atau rekomendasinya adalah analisis dampak. Yang kedua, harmonis ya. Adik-adik carilah kasus konflik kekerasan.
bisa kekerasan beragama maupun kekerasan yang lainnya. Kemudian identifikasi dianalisis yang secara simpel saja, identifikasi peristiwa, kemudian latar belakang peristiwa, pihak yang terlibat, penyebab peristiwa, nilai core value beralang yang dilanggar, dan analisis dampak. Nah, nanti saya share di grup ya. Eh, Coba saya minta nomor filenya salah satu nomor HP ya, nomor HP. Misalnya nomor HP-nya nanti Mbak Tiara ya, Mbak Tiara punya grup ini, Mbak Tiara. Punya, Pak. Baik, nomor HP Pak Teguh dicatat terus jenengan WA Pak Teguh nanti saya share materi ini. Baik, Pak. 0823 2796 9086. Saya Dengan konfirmasi. share materi nanti saya share dengan WA Pak Teguh terus nanti saya kirimi ini apa saya beri waktu 1 minggu. Baik, Pak. Ampun, Pak Teguh. Mohon maaf, Pak. Sudah saya WA, Pak, barusan. Baik, bentar saya. Baik, sudah Mbak. Di, di-share ya. Silahkan adik-adik ke breakout room, yaitu kelompok 3A, 3B, 4A, 4B. Silakan berdiskusi sampai jam 8. Jam 8 nanti kembali ke main room untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Selamat beraktivitas. Materi di-share oleh Mbak Tiara. Nanti kalau memang tidak sempat didiskusikan, nanti dikirim ke Mbak Tiara per kelompoknya, terus nanti biar Mbak Tiara mengirim ke WA Pak Teguh. Begitu ya Mbak Tiara ya? Baik, Pak. Baik. Silakan ke breakout room adik-adik.